Tidak ada ceritanya seorang ibu itu yang tidak sayang sama anaknya. Bagaimanapun juga seorang ibu itu walaupun dipisahkan, walaupun tidak ketemu, walaupun tidak berjumpa sama anaknya, pasti dia sayang sama anaknya. Cuman episode kali ini agak sedikit aneh. Ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Bahkan sudah 5 bulan coba. Anaknya masih kecil 3 tahun ditinggal sama ibunya 5 bulan. Gak ada kabar sama sekali, gak pernah ditengokin, gak pernah ditanyain. Dan bahkan gak pernah dinafkahin. Di mana perasaan seorang ibu ini? Ya pemirsa, kali ini kita malam-malam mau langsung ketemu sama klien kita namanya Nina. Ya, dia ini pengen mencari kawannya. Yang katanya menghilang, ada kabar sama sekali. Kenapa kok nyari kawannya sih? Masalahnya kawannya ini dititipin anak. Dan anaknya ditinggal begitu saja. Ini yang jadi masalah. Anaknya masih kecil lagi ya. Lagi sakit lagi ya. Dan lagi sakit parah ya. Kok bisa ya? Makanya kok bisa seorang ibu ninggalin anaknya? Kenapa ini ya? Ini yang jadi masalah. Pengen tahu lebih jelasnya kita ketemu langsung sama klien kita namanya Nina ya. Ini rumahnya daerah sini ya. Kita udah janjian sama dia. Ayo Fan, langsung Fan. Ya, yuk kita langsung sana aja. Ini rumahnya ini? Iya, ini. Biarin, pokoknya saya harus cari Ini. si Fe itu. Lihat tuh anak kesakit kayak gitu. Nah, pas kita datang ke rumahnya Nina, tiba-tiba terjadi keributan. Nina di situ lagi berantem sama seseorang laki-laki dan di situ otot-ototan. Jadi Nina ini ternyata ikutan acara kita belum izin sama suaminya. Dan suaminya nggak pernah setuju kalau dia ikutan acara kita untuk mencari yang namanya Fe ini. Ya, cari sih. Orang rumah juga deket. Besok juga udah pulang mungkin. Pokoknya saya nggak mau tahu mas. Kita harus cari si Fe itu. Kalau mas memang nggak bisa bantu saya mencari sendiri dengan bantuan si Mas Mandala ini. Udah maksudnya gini. Udah deh, jangan halangin saya deh mas. Gak usah emosi dulu. Aku nih suami kamu. Dengar dulu, bisa nggak? Gua tuh udah nyari si Fe kemana-mana. Kamu perempuan mau nyari kemana? Udah sekarang masuk. Enggak. Pokoknya saya harus cari mas. Ya mau cari kemana? Ya saya minta bantuan mereka lah. Gimana caranya bisa ketemu? Sekarang anak lagi sakit. Mendingan kita ngurus anak. Mas juga sih. Kasih tahu kontrakan kita segala. Mas, enggak gini aja Mbak. Mungkin dirundingkan dulu masalah ini. Enggak, Takutnya kalau ribut Mas. gini jadi nggak enak kitanya. Maaf Mas Mandala, soalnya anaknya sakit Mas. Sakit udah step 2 kali, saya takut ada kenapa-kenapa sama anaknya. Nanti saya yang jadi kesalahannya Mas. Enggak, masalahnya gini. Mbak, Gimana sih? Anak tuh Mas. Jangan. Sekarang gini. Enggak mau, pokoknya saya harus cari si sama lo, Fe. jangan- Fe harus bertanggung jawab Mas. Mbak, kalau nggak bisa jangan dipaksa, bener Mbak. Kitanya nggak enak, bener. Mas, mohon maaf Tapi- ini Mas. Kita nggak maksa loh Mas ya. Mending diselesaikan secara keluargaan dulu nggak apa-apa. Tapi Mas, kasihan anak itu Mas. Dia butuh seorang ibu. Ayo Mas, ayo Mbak. Mbak, ini nggak apa-apa nih. Biarin aja lah. Mbak, coba ngomong dulu. Tunggu coba. Masnya. Mas, ini nggak apa-apa, bener ini. Ini istrinya kayaknya udah, ini mutlak maksudnya istrinya udah nekat banget loh Mas. Udah yakin banget pengen nyari suami. Istrinya ini udah nekat banget pengen nyari temennya. Bukan apa-apa Mas Mandala. Ya udah gini aja. Saya tuh seorang ibu Mas. Saya ngerti gimana perasaan anak ini sama ibunya. Kayaknya sepertinya si anak ini kangen banget sama ibunya Mas. Tapi suami saya nggak ngerti-ngerti. Ya udah gini aja. Kalau kamu mau tetap cari no dia di Jalan Sabah. Awalnya Fe ini menitipkan anaknya ke Nina. Dia bilang titip 2 hari, ya, karena dia mau ke Bandung. Dikasihlah uang. Nina ini tuh jagain anaknya. Tapi ternyata hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sekarang 5 bulan nggak ada kabar sama sekali dengan Fe ini. Panik, bingung, penasaran. Akhirnya Nina ini ngotot pengen mencari di mana Fe. Tempat apa itu? Aku kurang tahu juga Mas. Yang jelas saya pernah nganterin dia ke sana. Dia pernah turun di sana. Jalan apa?
tempat kerjanya dia atau? Iya, mungkin tempat kerjanya dia atau kita saya juga kurang tahu Mas. Jalan Sabah. Iya. Mas tolong jaga anak, tapi kalau ada apa-apa harus segera hubungi saya Mas ya. Iya Mas. Ya Mas. Jadi ini kan sebenarnya masalahnya ada di Mbak dan suami Mbak. Kalau misalkan dua-duanya udah sepakat untuk mencari, malah dua-duanya sebenarnya bisa ikut melakukan pencarian. Iya, tapi kalau misalkan nggak sepakat ya, mending nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Kita nggak ada di masalah sih. Aku sama V itu sebenarnya bersahabat dari SMP. Nah, setelah SMA hilang kontak kan. Terus 5 bulan belakangan ini tiba-tiba dia ngontrak di dekat rumah aku gitu. Dia bilang mau nitipin anak cuma 2 hari aja. Alasannya cuma mau ke Bandung, mau cari kerja gitu loh Mbak. Cuma aku aneh aja di sini ada apa gitu loh Mbak. Masalahnya di sini anaknya tuh lagi sakit gitu kan. Sampai 2 kali step gitu ya Mbak ya. Panas tinggi terus hampir setiap hari. Mama, aku tuh bingung Mbak. Nggak habis pikir ya, ada loh seorang ibu seperti itu ya. Bisa ninggalin anaknya nyampe berbulan-bulan. Sedangkan aku aja nyampe bertahun-tahun aku pengen punya anak. Tapi belum juga dikasih Mbak. Aku kasihan Mbak sama dia. Aku mikirin anaknya terus Mbak. Apalagi setiap hari Mbak. Dia panggil nama mamahnya, mama. Anaknya namanya Daru ini sering nangis, sering panas, sering sakit. Karena apa? Karena mikirin ibunya yang gak pernah datang jengukin dia. Nina kasihan lihat anaknya. Nina kasihan gak tega lihat Daru ini. Setiap hari menangis, setiap malam menanyakan di mana ibu. Ibu kamu di mana Bu? Kamu gak kesini Bu? Kamu gak pulang Bu? Iya Mbak. Apalagi setiap hari aku yang ngejaga dia Mbak. Dia panggil mama terus Mbak. Aku nggak tega liatnya Mbak. Sakitnya udah berapa lama Mbak? Udah ada seminggu Mbak. Ya udah Mbak, tadi kan suami Mbak kan bilang jalan ke daerah Sabah ya. Iya, ke daerah Sabah. Situ datang ke rumah nomor Iya. 28 ya. Iya. Gak apa-apa. Nomor 28 rumah ya. Oke Pak, kita ke Jalan Sabah Pak ya. Yang mana tempatnya, Vel? Ini nih. 1, 2, yang kedua. Tunggu dulu. Mbak, itu. Nah, ini yang kedua. Ada orangnya. Misi. Misi, sorry. Misi, Mbak. Ya, halo. Iya. Halo, Sorry Mbak. dengan Dan Mbak siapa? Dengan Dara. Oh iya, saya Feli. Iya. Sorry, Mbak. ya halo. Mandala dari NTV. Ada apa ya? Ya, sorry bisa ngobrol sebentar, Pak? Iya. Maju sebentar bisa. Maju aja, Ya, Bang. sini Nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa, Mbak. Maju Santai aja, nggak apa-apa. Kita cuma mau nanya aja kok. Iya, Mbak Dara tadi. Iya, saya sendiri. Iya, kenal yang namanya V ya? Siapa? Iya, si V. Si V kenal nggak? Iya, kenal. Cuman saya udah lama sih ketemu sama dia, udah 2 bulan lebih gitu. Nggak, maksudnya temennya V ini? Temennya, Oh, temennya. Temen apa Mbak ya, kok boleh tahu? teman sekolah SMA dulu sih. Tapi, tapi sering ketemu juga. Tapi udah lama juga sih nggak ketemu. Terakhir ketemu sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu gitu. Oh, udah lama juga ya nggak ketemunya. Ada perlu apa ya? Setelah tim menemukan alamatnya, ternyata itu ada sebuah kontrakan kecil. Ya kayak rumah petak-petak begitu yang dikontrakkan. Dan pas kita sampai ke nomor 28, rumah seorang perempuan
yang ternyata itu adalah Dara namanya. Saya Nina. Saya Mbak Nina Nina. kawannya V. Oh, Nina. Oh, Nina. Dara bilang dia kenal sama V. Dia teman dekatnya V. Ada apa ini mas? Ada perlu apa? Dan waktu kita jelaskan kalau klien kita yang namanya Nina ini pengen ketemu sama V, minta tolong kita sama perempuan itu, dan ternyata Dara malah. Mbak, saya tuh udah banyak tahu tentang kamu. Kamu kan yang ngambil anaknya V buat dijadiin pancingan kamu buat hamil gitu. Maksud kamu apa? Udah deh. V tuh udah banyak cerita tahu nggak sama saya tentang kelakuan kamu. Udah pinjem uang lah, apalah inilah, minjem anak lah buat jadiin pancingan. Mana sekarang anaknya mana? Si V? Balikin dong. Si V bilang begitu. Jaga mulut kamu itu ya. Jangan asal bicara kamu. Saya tuh menjaga mulut ya. Saya itu teman baik saya tuh lebih percaya diri pada kamu. Kamu siapa? Dengerin. Saya kesini itu mau cari V. Ternyata V ini sudah cerita semuanya sama Dara. Kalau Nina ini ternyata ngerebut anaknya V. Nina ini dibilang ngerebut anaknya V, nyulik anaknya V. Coba. Dan hutang sama V nggak dibayar-bayar. Salah alamat kamu cari si V kesini. Pergi aja deh kamu di sana. Pergi ngapain kamu di sini? Saya kesini mau cari V. Dia tuh menitipkan anaknya sama saya. Janjinya 2 hari, tapi sampai sekarang 5 bulan nggak nongol-nongol. Betul mbak, iya betul. Mbak, si V itu udah banyak cerita sama saya tentang keadaan si Daru. Itu sampai nangis-nangis. Udah deh, ke jangan. saya. Saya yang tahu banget Saya ceritanya. lagi ngomong. Kamu juga Saya harus lagi dengerin ngomong. saya. Kamu tamu di sini. Tolong hargain saya. Tangannya sopan. Jangan sopan. Saya lagi jelasin ya. Si V udah banyak cerita tentang kamu ke saya. Itu kan kata dia. Jelas dia teman saya lebih percaya dia daripada Saya lebih tahu karena anaknya dia kalau wanita baik-baik dia nggak akan sabar dulu, sabar dulu. Ini sabar dulu. Masalahnya ngomong kamu ya sama saya. Mbak, sabar dulu. rasanya Apa lagi? Stop. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Ini. Jangan sepitnah mulut kamu itu ya. Mbak, sebentar, Mbak. bukannya fitnah. Sebentar. Saya tuh udah tahu semua Itu tentang fitnah dia. itu namanya. Buktinya Mbak, apa? Coba. Buktinya Apa buktinya apa? Mbak. Mbak, udah. Mbak, Jangan sembarangan sama aku. udah. Pergi kamu. Mbak, sabar. Mbak, udah, Mbak, sabar dulu ya. Kalau ribut seperti ini nanti nggak dapat apa. Mulutnya kayak comberan ini, Mas. Mbak, coba. Main tuduh-tuduh orang aja kamu. Mbak, sabar. Jangan sembarangan aja loh. Mbak, udah. Dasar ya. Udah penculik, penipu lagi